Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Nurwahid, NPM 522017002. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat proposal atau proposal penelitian dengan menggunakan AI. Nah, jadi untuk pembuatan proposal kali ini saya menggunakan ChatGPT. Nah, langsung saja kita mulai. Bisa dibuka bagian perintahnya. Nah, di sini karena saya memiliki NPM dengan angka akhiran itu 2, maka saya mendapatkan judul pengembangan sistem pemantauan kesehatan berbasis wearable device menggunakan IoT. Nah, setelah kita sudah mendapatkan judul ini, maka langkah pertama yaitu kita buka ChatGPT-nya saja terlebih dahulu. Nah, lalu kita juga membutuhkan apa saja struktur atau susunan dari laporan yang akan kita buat. Nah, mungkin kalau misalnya kita langsung menggunakan ChatGPT sebagai acuannya, maka dia akan memberikan struktur yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kita membutuhkan acuannya, apalagi ketika dosen itu memberikan acuan atau struktur laporan yang berbeda. Nah, kali ini saya menggunakan struktur yang saya dapatkan dari kakak tingkat. Maka kita copy saja, atau mungkin kita beri perintah dulu. Nah, seperti video-video yang sebelumnya, bahwa ketika kita menggunakan ChatGPT atau AI yang lain, kita harus memposisikan diri kita terlebih dahulu. Misal, saya adalah mahasiswa teknik elektro. Nah, maka si AI ini akan memposisikan dirinya sebagai mahasiswa teknik elektro, yang itu dimana merupakan fokus kita gitu kan. Nah, lalu selanjutnya kita perintahkan kita masukkan judulnya, kita copy saja dari sini, paste. Lalu kita kasih strukturnya. Kita copy dari struktur proposal yang kita dapat. Nah, setelah itu karena saya menggunakan ChatGPT Plus, mungkin nanti untuk pembuatannya masuk ke dalam Canvas. Oke, kita kasih Canvas. Nah, ini supaya dia itu memberikan output berupa fokusnya ke tulisan, seperti itu. Oke, maka dia akan menjerat di bagian Canvas. Nah, lalu kita buka saja kanvasnya sembari dia mengenerate. Nah, seperti ini. Kita tunggu saja. Nah, setelah
proposalnya sudah selesai di generate, maka kita tinggal meninjaunya. Kita baca apa sih yang kurang, misal di bagian tujuan kita memerlukan sedikit perubahan atau bagian mana yang kita kasih perubahan. Nah, mungkin kita berubah di bagian latar belakang, kita lebih panjang lagi dan menjelaskan lebih banyak tentang IoT. Misal buat lebih panjang dan bahas lebih banyak tentang nah, sebenarnya kalau bahan itu tergantung kebutuhan kita ya. Misal kita diberi batasan masalah dari dosen atau mungkin kita sudah mempunyai batasan masalah sendiri, terus juga tujuannya kita sudah memiliki tujuan sendiri, nah, seperti itu. Nah, kita kirim saja bahannya, maka akan mengedit. Nah, dia akan merefresh atau memperbarui bagian latar belakangnya saja. Di bagian rumusan masalah, batasan masalah, dia masih utuh. Itu merupakan salah satu kelebihan atau salah satu keunggulan ketika kita menggunakan kanvas dalam ChatGPT. Kita bisa fokus di bagian mana saja kita perlukan, terus juga dia mengedit dalam satu file ataupun satu bagian. Seperti ini, dia cuma merefresh itu dengan kanvas, dia di bagian tidak terlalu banyak di bagian chat. Gitu. Nah, dia cuma memberi chat bahwa pendahuluan itu udah diperpanjang dan kita bisa lihat hasilnya itu di kanvas yang sebelumnya, seperti itu. Oke, seperti yang kita inginkan ya, berarti dia sudah mendapatkan atau memberikan latar belakang yang lebih panjang dan membahas lebih banyak tentang ayat. Seperti itu. Nah, kalau dirasa ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan, maka kita berperintah untuk mengirimkannya dalam bentuk Word. Kenapa dalam bentuk Word? Karena kita perlu penyesuaian lagi di dalam penulisannya. Nah, sebenarnya kita bisa menyesuaikan di bagian sini ya, tapi tidak selengkap fitur yang ada di Word. Terus juga kita bisa melihat show change atau melihat perubahan sebelumnya. Nah, ini juga undo, redo, terus ada copy juga. Nah, kenapa kok nggak pakai copy aja? Nah, kadang ChatGPT itu ketika kita copy, dia akan memberikan atau mengcopy bagian seperti bagian yang bold itu menggunakan tanda bintang. Nah, terkadang seperti itu, tapi terkadang juga dia normal gitu di bagian bold ya, dia di copy ketika dipaste di Word ya bagian bold seperti itu. Mari kita coba saja. Kita bisa copy bagian ini, lalu kita pastekan di sini. Bentar, belum kita pastekan di sini. Nah, dia akan memberikan hasil. Nah, ini normal ya, dia memberikan penulisan yang benar. Nah, mungkin untuk perubahan yang saya maksud yaitu ketika dia dalam penulisannya itu seperti manual ya, ketika penomoran 1.1 itu dia ketikan manual.
Dan mungkin ada beberapa juga yang dia memang otomatis, penomoran otomatis seperti ini contohnya, dia menggunakan penomoran otomatis seperti itu. Nah, untuk cara yang kedua, selain kita mengcopy, kita juga bisa memerintahkan si untuk mengirimkan dalam bentuk Word. Nah, kirimkan dalam bentuk Word. Nah, maka dia akan menganalisa generkan tadi, terus dia akan mengirimkan dalam bentuk Word seperti itu. Kita tunggu saja. Nah, seperti ini, dia akan mengirimkan dalam bentuk Word yang bisa kita undo. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya sama saja seperti ini. Nah, kita tinggal melakukan pengubahan seperti cover atau penomoran. Nah, ketika sudah dilakukan perubahan, akan menjadi seperti ini. Oke. Ini sudah penomoran sudah otomatis. Terus juga rataannya di rata kanan kiri. Lalu ada beberapa tips juga. Dia memerlukan pengejaan kata. Soalnya kalau ChatGPT itu kan terkadang memberikan kata-kata itu yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan seperti kan. Nah, maka kita juga harus mengubah atau menyesuaikan kata-katanya. Kita bisa menggunakan deteksi kata, kita periksa ejaan yang salah. Seperti ini, karena ini menggunakan bahasa Inggris, kita melakukan perubahan itu dengan menggunakan kata yang miring seperti itu, karena ini menggunakan bahasa asing seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.